Kata kita, Halo Bu Yulia Francisca. Halo Bang. Aduh, ceria sekali ini. Harus ya. harus. Ini kegiatan libur? Sibuk apa? Atau kemana gitu jalan-jalan sama anak-anak? Kalau jalan-jalan kayaknya kita karena terbatas kali ya. Ya. Jadi memang stay at home aja. Oh iya, Cari karena yang- pandemi ya? Masih pandemi juga gitu. habis itu kemarin kan namanya kita liburan, sekarang tempat liburan juga rame kan ya Iya, udah benar. kita Heeh. quality time di rumah aja kayaknya itu yang Quality lebih time di rumah tepat untuk aja. saat ini. Masak-masak, makan bersama Iya, dengan harus. anak-anak ya Bu ya? Ya namanya ibu-ibu kan ya. bener, Coba-coba eksperimen resep itu harus. Iya, benar sekali Bu. Mudah-mudahan dalam situasi kebahagiaan yang terus-menerus seperti itu makin berkah ya Bu ya. Amin. Amin ya Bu. Ini ngomong-ngomong, Bu Siska Iya. kan juga salah satu panutan guru berprestasi di SMK 1 Solo. Kalau panutan mungkin perlu kita ini sedikit Klarifikasi ya. lagi. Tapi kan banyak Klarifikasi. juga Bu Siska. Iya, kalau panutan gimana ya? Mungkin apa ya? Gimana? Bergerak sedikit-sedikit lah. Oh iya, perlahan. Perlahan lah. Jadi istilahnya kita coba dari awal dari yang kecil, Kecil mudah-mudahan. dulu, mudah-mudahan yang besar dapat ya Bu ya. Iya. Itu di tahun 2014 udah mulai berprestasi Ibunya ya? Atau Alhamdulillah. sebelumnya sudah ada juga? Oh, kalau sebelumnya paling kita cuman ngajar-ngajar aja, kemudian menyiapin bahan ajar. Iya. Cuman tahun 2014 itu loh Om. Bang ya, Boleh. agak kaku jadinya Nggak karena udah apa-apa. biasa kali Grogi ya. ya. Iya. Jadi gini, tahun 2014 loh itu sebenarnya kita ada peluang sebenarnya. Jadi waktu itu kita ada di SMK 1, ada program dari P2TK Dikmen dulu waktu itu. Jadi memang ada lomba penulisan karya ilmiah dan inovasi pembelajaran. Waktu itu kita masukin kalau nggak salah ada 20 orang. Jadi kita masukin bahan dulu, kita masukin proposal tentang penelitian pembelajaran, Iya. inovasi yang pembelajarannya kita lakukan itu kita berikan proposal, kita ajukan. Itu kalau nggak salah kita masukin sebanyak 20 orang. Itu alhamdulillah semua jebol. Semuanya Iya. alhamdulillah lulus Iya, di tahap jebol. seleksi pertama itu Bu? Seleksi pertama, Oke. jadi kita ada 2 tahap tuh. Oke. Jadi yang tahap pertama ada 2 kali BIMTEK. Jadi yang BIMTEK pertama itu berangkat banyak lumayan. BIMTEK kedua itu cuman kalau nggak salah cuman 3 orang. Tapi karena memang udah banyak sih yang ada di waktu BIMTEK pertama. Oke. Jadi waktu pengalamannya gini, kita BIMTEK kan di Bogor ya. Iya. Karena kita rame. Jadi kita ngomongnya seakan-akan kita di SMK 1 Solo. Padahal ada sekolah lain Pakai bahasa Minang saja. nggak nyadar loh. Ini orang sekolah bukan Di sekolah sekolah lain juga kita. ada gitu maksudnya. Jadi berasanya kita BIMTEK itu BIMTEK kayak di sekolahnya kita. Jadi itu awalnya. Jadi pas di awal tahun 2014 kita ada dulu dikasih semangat juga dengan guru sebelumnya juga ada ikut, itu ada Ibu Iya, Wilma iya, Fatra. benar. Jadi kasih pencerahan ke kita, ayo coba kita nulis. Jadi ada kita rame yang nulis. Jadi tahun 2014 kita masukin proposal tentang inovasi pembelajaran. Alhamdulillah dia ada beberapa tahap. Pertama kita BIMTEK dulu, kemudian ajuin hasil. Setelah hasil nanti baru diseleksi siapa yang menjadi finalis. Dan alhamdulillah waktu itu dari Bu Siskanya? sekolah, alhamdulillah lulus. Lulus, Jadi alhamdulillah. masuk finalis kita ada 3 orang, waktu itu. Ada saya, ada Bu Yesi, kemudian ada Bu Elda. Dan alhamdulillah dari beberapa tahap seleksi, Iya. alhamdulillah Bu Siskanya. SMK 1 Solo dan perwakilannya saya lomba KIP itu waktu itu namanya itu Oke. juara 2 kitanya. Juara 2. Lomba apa namanya Bu Siska? Dulu namanya KIIP. Itu KIIP. karya ilmiah inovasi pembelajaran. Kalau sekarang lebih disingkat menjadi Inobel. Inobel. Iya, Setelah itu apa lagi prestasinya Bu Siska nih? Asik nih kalau ngobrolin prestasi kan. Prestasi itu kalau guru nih, setahu saya prestasi guru itu sebenarnya kan di kelas ya Bu ya. Iya. Bagaimana cara mentransfer ilmu pengetahuan dan juga membentuk karakter peserta didik kita di dalam kelas. Iya. Tapi kan boleh juga guru berprestasi di luar kelas kita. Nah, Iya. selain yang Inobel tadi apa Bu? Nah, jadi gini, mungkin konsepnya dulu ya, Om, ya Bang ya. Jadi kalau saya konsep ngajar itu yang saya pegang gini aja. I just wanna be a good teacher to prepare Oke. the best student. Jadi kita jadi yang baik Jadi yang baik, untuk menghasilkan siswa yang terbaik. siswa yang Jadi kita berinovasi untuk menghasilkan siswa yang berprestasi. Iya. Jadi karena sudah mencoba tahun 2014,
ada sedikit pancingan tuh. Jadi untuk apa lagi yang akan dilakukan di kelas ya benar. supaya lebih baik. Nah, Lebih baik tahun 2015 itu ada lagi saya coba buat inovasi dalam pembelajaran. Itu masih seputar mobile learning atau m-learning dibilangnya. Saya ajuin tuh tingkat nasional, waktu itu ada lomba bukan lomba, simposium guru nasional. Simposium guru tingkat nasional dalam rangka peringatan Hari Guru waktu itu. Saya masukin tahun 2015. Alhamdulillah waktu itu yang masukin bahan kisaran 4.330 naskah. Oke. Kemudian banyak yang sekali ya. Nasional itu. Bu. Iya, kalau lomba itu kalau saya sendiri ya, sunnah medali, wajib berbagi, semoga menginspirasi. Amin. Jadi memang awalnya itu sharing-sharing aja, berbagi. Sunnahnya berbagi. Sharing and inspiring kan kayak gitu. Jadi kalau untuk terakhir 2021 itu alhamdulillah saya mewakili sekolah kita juga, SMK 1 Solo, itu mengikuti lomba best practice guru SMK tingkat provinsi. Itu dalam rangka kemarin itu peringatan Hari Guru. Oh, PGRI ya. Oh, jadi Dinas Pendidikan kan juga mengadakan tuh ya. Iya, benar. Jadi ada lomba best practice. Dalam rangka apresiasi juga, alhamdulillah SMK 1 Solo saya mewakili di waktu itu. Kita dapat juara 1. Tapi Abang juga dapat juara ya. Alhamdulillah. Jadi waktu itu kita memang masih dalam masa pandemi ya Bu Siska. Kemudian kan aktivitas pembelajaran kita juga masih tatap muka terbatas. Jadi ya saya juga ada motivasi bagaimana cara saya untuk meningkatkan atau meraih sebuah prestasi yang tujuannya sebenarnya bukan kepada sayanya Bu Siska, tetapi lebih kepada peserta didik kita. Sama kita berarti ya. Seperti yang Ibu Siska sampaikan tadi, berbaginya sunnah, kemudian ada yang wajibnya tadi apa tuh? Wajib berbagi, semoga menginspirasi. Iya benar seperti itu kira-kira. Kita sama-sama waktu itu Amin, ya. Mudah-mudahan Bu Siska. Mudah-mudahan tahun besok berulang lagi, tapi mudah-mudahan dengan kalau bisa dengan banyak guru-guru mengikuti, jadi dengan sedikit menghasilkan apa lah ya, dengan kita mengikuti lomba biasanya ada ide-ide baru tuh, apalagi ya yang akan kita adakan. Mencoba mencari informasi baru lagi, benar. Semoga besok kita banyak yang mengikuti dari sekolah amin, kita. Amin. Nah itu tadi bicara tentang prestasinya Bu Siska nih. Iya. Kita masuk ke obrolan kedua ya. Iya. Ini ada yang mau saya tanyakan terkait dengan ini sebentar lagi kan pembelajaran di tahun 2022 dimulai nih. Iya, semester genap. Nah peserta didik kita di kelas 12 itu akan menghadapi yang namanya UKK. Iya, UKK. Uji kompetensi keahlian. Nah, Bu Siska kan di sini sebagai ketua LSP nih. Iya, saat ini boleh dong dikasih tahu ke kita nih program-programnya atau gimana sih terbentuknya, awalnya seperti apa sih historisnya gitu? Oh ya, kalau historikal dari LSP kita itu agak lumayan panjang ya, Bang ya. Alhamdulillah dengan perjuangan yang panjang, kita awalnya itu akhir tahun 2016 itu sudah ada pembentukan. Waktu itu kan Bapak Kepala Sekolah waktu itu yang menjabat itu Bapak Zuhilmi. Jadi memang sudah ada rancangan juga. Udah ada planning. Iya, sudah. Jadi ada beberapa tahap pun juga sudah dilalui, mulai dari pemberkasannya, kemudian beberapa persyaratannya juga sudah. Itu sebelumnya ada Bapak Afrinaldi selaku Ketua LSP. Itu sudah kita melakukan kiat. Nah, waktu itu pas di awal tahun 2016 sudah banyak yang kita susun. Kemudian kita bergerak kembali nih di tahun 2019 kalau nggak salah. Akhir 2019 kita selalu bergerak. Cuman mungkin benang merahnya itu kita terkendalanya itu belum ketemu. Jadi kita bekerja sama bersama-sama itu. Saya dan Pak Afrinaldi itu kami kerjasama dan juga dengan tim tentunya, karena kita kan yang namanya LSP itu kan tim ya. Kerja tim kerja tim. Jadi kita sekolah full support. Beberapa orang dari guru kita mengikuti pelatihan asesor, jadi terbukalah mana yang sebelumnya masih samar-samar. Dan alhamdulillah tahun 2021 ini nih, bulan April itu SK lisensi untuk LSP kita sudah keluar, alhamdulillah. Sudah terbit ya Bu ya. Iya, untuk saat ini kita juga asesornya juga udah lumayan banyak. Banyak. Kalau kemarin itu ada kita sebanyak 10 orang guru yang mengikuti pelatihan asesor. Jadi untuk saat ini kita sudah punya 20 asesor. 20 asesor. Iya, jadi masing-masing
kompetensi keahlian itu kita ada skema namanya. Iya. Jadi di LSP kita ada 5 skema. Jadi 5 skema ini masing-masing skema kita sudah punya asesor. Dan insya Allah kita udah siap untuk melaksanakan pelaksanaan UKK besok ini tahun ajaran yang akan 2022. direncanakan. Iya, yang direncanakan kalau berdasarkan jadwal dari kalender pendidikan kan itu bulan Maret kalau nggak salah. Akhir Maret awal April. Insya Allah kita akan melaksanakan melalui LSP. Jadi kalau besok berharapnya nih sertifikat UKK anak-anak kita di atasnya udah logo Garuda. Udah logo. Amin. Lebih membanggakan lagi. Iya, lebih lebih terukur kompetensinya gitu ya. Pengakuannya pun itu legalitasnya legalitasnya pun juga lebih tinggi tentu lebih tinggi karena kita yang menerbitkan itu BNSP sendiri. Nah, ini sekarang kita sudah diresmikan lah jatuhnya ya Bu ya. Iya, sudah. Udah terbit nomor ininya apa sih namanya? Lisensinya udah terbit ya Bu ya. Kemudian sudah memiliki 20 asesor di SMK 1 Solo. Iya. Nah, kalau boleh tahu program kerja LSP berikutnya apa kira-kira Bu? Atau ada program kerja atau gimana sih itu Bu? Saya suka ini kalau pertanyaannya seperti ini. Karena kemarin merepotkan atau enggak sih ini pertanyaannya? Bukan merepotkan karena memang ini yang udah kita tunggu dari beberapa waktu yang lalu ini nih yang kita tunggu. Kita sudah punya SK lisensi nih. Waktunya kita bergerak. Nah, sekarang kita udah punya asesor. Jadi program kerja kita sudah ada duduk-duduk bersama walaupun untuk legalitasnya belum ya Pak ya, Bang ya. Karena kan untuk program kerja ini kita memang rencanakan untuk program kerja tahun 2022. Jadi kita bersama-sama dengan asesor dan juga tim yang ada di LSP kita sudah merencanakan. Jadi di tahun besok itu kita mulai dulu dengan nyicil. Jadi kita nyicil klaster dulu. Jadi satu skema itu terdiri dari beberapa klaster. Jadi klaster tersebut agar anak kita dapat sertifikat dari BNSP yang berlogo Garuda. Anak-anak kita harus dapat menyelesaikan semua klaster. Nah, untuk menyelesaikan semua klaster kita bisa menyicilnya. Jadi kita bisa menyicil beberapa klaster terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat anak-anak kita udah menyelesaikan pendidikan dengan ditutup dengan UKK, mereka sudah bisa menyelesaikan semua klaster. Iya, jadi kita rencanakan di Januari atau Februari kita sudah mulai nyicil klaster. Jadi kita bekerja sama juga dengan asesor, dengan tim yang ada di LSP dan juga tentunya dengan ketua program studi. Jadi atau kita bilangnya KPK ya, Bang ya. Jadi kita udah kita bincang-bincang. Dan insya Allah mudah-mudahan terwujud bulan Januari kita udah nyicil klaster. Nah ini Bu Siska, satu lagi pertanyaan. Mungkin ini juga pertanyaan yang mewakili oleh peserta didik yang antusiasnya sangat tinggi sekali. Iya, kita berharap seperti itu. Jadi ini kan kita punya 5 program keahlian dengan 6 kompetensi keahlian, benar ya Bu Siska ya? Nah ada nggak tuh kisi-kisi atau bocoran lah katakan dari skema atau klaster-klaster apa aja yang diuji oleh peserta didik kita, karena kan peserta didik kita kan banyak berbagai macam jurusan ini Bu. Pada saat pengujian itu Bang, jadi kita kan ada bagian administrasi itu di LSP. Jadi bagi anak-anak kita yang akan mengambil uji kompetensi, mereka akan diberikan informasi terlebih dahulu oleh bagian administrasi yang saat ini itu yang dipegang oleh Pak Ade Friskinanda. Oh, Pak Ade yang handle itu ya. Iya. Jadi kalau ada anak-anak kita yang mau tahu informasi tentang klaster-klasternya apa saja itu bisa langsung ditanyakan sama beliau. Jadi beliau kalau stempel di ruangan mungkin enggak ya Bang ya. Soalnya kan beliau kan juga ngajar. Cuman kalau untuk informasi di ruang LSP itu kita selalu buka. Jadi kalau ada anak-anak kita yang membutuhkan informasi itu bisa melalui beliau. Jadi yang kita ujikan itu Bang, jadi memang sesuai dengan klaster. Jadi apa yang di klaster itu nanti akan ada materi uji kompetensi yang akan diujikan dan yang MOOC tersebut itu telah disediakan oleh asesor. Ini yang kita dari itulah kerja yang setelah pelatihan asesor kemarin itu kerja berikutnya kita adalah pelaksanaan uji kompetensi. Uji kompetensinya. Tentunya sebelum uji kompetensi yang perlu disediakan itu adalah MOOC namanya materi uji kompetensi. Dan alhamdulillah kita semuanya karena pada saat pelatihan itu kan memang itu yang dilatih tuh sudah untuk penyusunan MOOC itu sudah
udah siap. Udah total ya. Udah totalitasnya udah selesai udah gitu iya. Nah, kalau boleh tahu ini Bu Siska, ke pelaksanaan katakanlah uji dari skema tersebut berapa hari kira-kira Bu Siska? Untuk katakanlah per kompetensi misalkan? Per kompetensi. Jadi gini, tergantung dari anak-anak ini akan melakukan uji kompetensi. Jadi kita ada appointment-nya dulu. Jadi anak-anak kita tanya di bagian administrasi, kemudian kalau seandainya memang akan melakukan uji kompetensi, itu anak-anak kita melengkapi dulu persyaratan-persyaratannya. Setelah persyaratan tersebut nanti akan dikasih tahu jadwalnya kapan. Nah, untuk beberapa harinya dia disesuaikan dengan jumlah klaster yang diujikan. Namun rata-rata nih, karena dia kan ada satu klaster, ada per klaster itu. Jadi alokasinya berbeda. Berbeda ya. Jadi klaster ini mungkin dia membutuhkan waktu cuma 6 jam, berarti 6 jam maksimal ujian. Karena dia dipisah. Jadi klaster 1 dulu, klaster 2 atau klaster 3 atau semuanya. Sekaligus. Iya, sekaligus. Kalau seandainya bisa kenapa tidak? Iya. Cuman bagusnya dipisah-pisah aja kita supaya lebih tenang ngerjakannya ya Bu ya. Apalagi kita kan juga baru ya. Iya, jadi benar-benar. Untuk memasyarakatkan kepada anak-anak kita, ini loh besok kita di bulan Maret atau April kita uji kompetensinya sudah bersama LSP kita. Oke. Ada satu lagi pertanyaan ini Bu. Iya. Di LSP nanti setelah peserta didik melaksanakan ujian apa namanya tuh? Uji kompetensi. Uji kompetensi tersebut setelah itu ada lagi nggak Bu yang diminta untuk bisa meraih sertifikat itu, atau cukup sampai menyelesaikan seluruh rangkaian klaster tadi? Iya, kalau sarannya sudah selesai, nanti kan asesor dia akan menilai. Jadi kalau asesor mereka hanya merekomendasikan ini direkomendasikan kompeten atau tidak kompeten. Nah, untuk finalnya hasilnya itu nanti akan ada sidang plenonya dari LSP. Kalau seandainya anak ini dinyatakan lulus atau kompeten, ya udah selesai, diajukanlah sertifikatnya ke BNSP. Nah, menurut Bu Siska sendiri nih, prediksi nih, peserta didik kita gimana tuh antusiasnya untuk bisa meraih sertifikat LSP itu, BNSP itu maksud saya? Kalau antusias kan kita sudah bergerak dari KPK, dari Ketua Program Keahlian juga sudah mensosialisasikan kepada anak-anak kita. Antusiasnya tentu sangat, karena memang dari awal kita bilang sertifikat ini setelah tamat di SMK, kalau cari kerja ini sertifikat ini pengakuan loh. Pengakuan kalau Ananda ini kompeten di bidang ini yang tertera di sertifikat. Di sertifikatnya, legalitasnya sangat jauh lebih tinggi ya Bu ya. Makanya progresnya pun untuk uji kompetensi melalui LSP itu pun progresnya tentunya dari sekarang. Dan alhamdulillah kan abang juga ya di jurusan broadcast ya. Iya, saya di PSPT Bu ya, sama produksi film. Udah terlihat. Tapi saya belum ikut jadi asesornya nih. Mudah-mudahan. Lain kali lah Bu ya. Lain kali. Belum kesempatan sih sayanya. Mudah-mudahan. Ini Ibu Siska udah banyak sekali, udah berprestasi juga, kemudian jadi ketua LSP ya di sekolah kita. Nah, belakangan ini saya dengar ini jadi malu saya ngomongnya. Ibu diminta atau terpilih sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Wah, selamat sekali Bu. Gimana tuh Bu bebannya? Asing nggak tuh kira-kira? Gimana Bu? Gimana ya? Jujur ya ini ya Bang ya. Saya alumni di sini. Iya. Dibesarkan oleh SMK 1 Solo. Iya. Kemudian kerja pun di SMK 1 Solo. Mengabdinya di SMK 1 Solo. SMK 1. Jadi diibaratkan ini udah jadi rumah pertama, tetap di rumah pertama ya. Ini udah rumah kedua. Kalau dibilang guru-guru di sini itu juga guru-guru saya. Guru-guru kita semuanya. Kalau teman-teman mengajar kita, karena kita udah kayak saudara ya di sekolah ini ya. Jadi kalau untuk jadi wakil kurikulum sekarang, saya cukup bilangnya amanah semoga menjadi ibadah. Amanah. Iya. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi kalau dibilang berat nanti takutnya dibilang terbebani ini. Jadi ya udah ikuti prosesnya saja. Jadi karena ini sudah amanah harus dikerjakan semaksimal mungkin. Mentalnya mental tertantang ya Bu ya. Bukan mental cemen gitu maksudnya, bukan mental menghindar, mentalnya lebih tertantang. Kalau mental saya ini orang bilang ikuti air mengalir. Iya. Kalau seandainya
untuk tantangan ini ya, nggak mau seperti air mengalir Om. Kenapa? Karena air itu mengalir ujung-ujungnya dia turun ke bawah kan ya. Jadi kalau bisa seperti apalah ya, kalau tantangan ada pengembangan, mudah-mudahan kita bisa berinovasi yang baru lagi. Iya, kemudian karena ini juga amanah, ya mudah-mudahan saya bisa menjalankan dengan baik. Saya yakin bisa lah Bu Siska menjalankan itu. Ngomong-ngomong berapa lama menjadi ketua program keahlian di TKJ Bu Siskanya? Ya, awal Januari dimulai, Januari 2014. Oh, jadi, sama dengan Bu Desi Warni sama ya? Semuanya. Jadi kita memang waktu itu ketua program keahliannya semuanya awal Januari 2014. Berbarengan semuanya? Semuanya sama. Jadi kita kan belajar dari awal ya, namanya kita biasanya jadi guru ya. Jadi waktu jadi KPK itu udah berlatih apa istilahnya kebiasaan kerja ya. Jadi karena udah bisa, karena terbiasa, mudah-mudahan dengan udah terbiasa mengerjakan hal-hal tugas tambahan tersebut. Kalau di jurusan kan kita juga kerjanya memang umumnya itu bersama kurikulum. Mudah-mudahan dengan bisa terus berkolaborasi ya Bu ya. Iya, tentunya nanti juga ada sokongan atau dukungan. Dari Ibu Wilma Fatra yang selaku wakil kurikulum sebelumnya, tentunya butuh juga kita. Beliau juga ibu senior ya. Iya. Guru senior. Itu guru saya juga beliau. Iya benar-benar. Memang beliau kita karena kita baru bekerja. Jadi untuk pengalaman seperti untuk tentang kurikulum itu bagaimana, tentunya juga banyak belajar dari beliau. Banyak arahan dari Ibu Wilma Fatra. Iya, sendiri. Jadi kalau seandainya ada beberapa hal yang tidak kita pahami, mungkin takutnya nanti salah ambil keputusan atau kebijakan ya Bu. Soalnya kalau kita kan kalau kurikulum itu kadang ada perubahan atau bagaimana sesuai edaran. Jadi kita mengacu ke situ, dan beliau kan juga Ibu Wilma Fatra kan juga TPK provinsi ya Bang ya. Jadi selalu komunikasi dengan beliau, koordinasi tentunya. Oke Bu Siska, kita udah lama banget ngobrolnya ini, udah asik banget ngobrolnya. Mulai dari Bu Siskanya berprestasi, kemudian sedikit tadi saya singgung juga tentang keluarga ya Bu ya. Alhamdulillah sehat-sehat saja ya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan. Di slot berikutnya lah kali. Iya. Bu Siskanya jangan tegang terus, ini kayaknya kaku sekali. Gak kaku kali ya, atau butuh refresh kali ya. Bu, kalau yang kemarin kan Bu Ayu tuh rekannya Bu Siska juga ya. Bu Ayu juga awal-awalnya juga nervous juga tuh. Kita alumni semuanya ini loh. Kalau sama Bu Ayu kita sama-sama alumni di sini, kemudian sama-sama alumni di P4TK Sawangan juga. Kemudian sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja, sama-sama mengabdi di sekolah ini kembali. Dan sama juga dengan satu program keahlian di TKJ. Siap. Sukses terus ya Bu Siska. Amin, sukses juga buat podcast kita podcast Kata Kita ini namanya. Iya, Kata Kita. Kalau channelnya apa ya First TV. Bang? First TV. Jangan lupa ya subscribe di First TV. Khususnya alumni kemudian peserta didik yang aktif. Peserta didik yang aktif itu wajib. Wajib. Supaya kita tahu perkembangan. Ini salut loh buat tim-timnya broadcast. Amin. Terima kasih Bu. Iya. Ini hari libur kita. Liburnya hari libur ya Bang libur, ya. Libur tapi tetap berkarya supaya teman-teman di sini juga beraktivitas. Iya. Begitu kira-kira. Salut buat Terima buat kasih. timnya. Black Team ya Bang ya. Iya. Ini manajernya siapa ini? Ini manajernya Bu Desi Warni. Tapi saya kok belum ngelihat manajernya tampil di sini. Tapi bukannya tadi udah Bu Desinya udah kasih manajernya. Tapi pengennya nih Bu Desinya juga jadi kemarin apanya di sempat sini. Kita tantang Bu Desinya, cuman Bu Desinya mungkin belum siap kali ya, jadi agak mundur-mundur lah gitu, agak ngelak-ngelak dikit lah. Oke. Sukses untuk Black Team. Amin. Sukses juga untuk Bu Siska dan tugas-tugas yang baru. Sukses untuk keluarga juga Bu Siska. Sehat terus ya Bu Siska ya. Iya, sama sehat juga, sukses juga timnya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bu Siska. Ya, sama-sama Bang. Kata Kita. Lazua.